Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab bilangan bulat, bagian ketiga tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat serta operasi hitung campuran. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep perkalian dan pembagian beserta sifat-sifatnya, menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat, menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda kali ya. Ini adalah tanda kali. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Jika n adalah sembarang bilangan bulat positif berlaku, n dikali a artinya a ditambah a ditambah a ditambah sampai a-nya ini sebanyak n suku. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Untuk setiap bilangan bulat a dan b selalu berlaku positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi jika tandanya sama hasilnya positif. Ya. Jika tandanya beda hasilnya negatif. Seperti ini. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat akan berlaku sifat-sifat berikut. Sifat tertutup. Hasil perkalian bilangan-bilangan bulat merupakan suatu bilangan bulat. Contoh, min 8, 5, min 40 itu adalah bilangan bulat ya. Jadi jika min 8 dikali 5 ya hasilnya juga bilangan bulat, yaitu min 40. Yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, min 8 dikali 5 sama dengan min 40. Dan 5 dikali min 8 ya hasilnya juga sama, min 40. Jadi keduanya kalau posisinya ditukar, hasilnya juga akan sama. Sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Contoh, buka kurung 3 dikali 2 dikali 7 sama dengan 3 kali 2, 6. 6 dikali 7, 42. 3 dikali 2 kali 7 sama dengan 3 dikali 14. Hasilnya adalah 42. Jadi, 3 kali 5 dalam kurung dikali 7 sama dengan 3 dikali buka kurung 5 dikali 7. Sifat identitas. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Jadi, A kali 1 sama dengan 1 kali A. Hasilnya ya A. Contoh, 5 dikali 1 sama dengan 5. 1000 dikali 1 sama dengan 1000. Jadi, berapapun itu kalau dikalikan dengan 1 ya hasilnya dia sendiri. Gitu. Pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda. Nah, bisa dituliskan dengan titik 2 atau seperti ini. Operasi pembagian adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Jika A, B, C itu adalah bilangan, B tidak sama dengan 0 dan B pembagi dari A, maka A bagi B sama dengan C, maka B dikali C sama dengan A. Pembagian bilangan bulat positif dan negatif sama halnya seperti perkalian, di mana jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya beda hasilnya negatif. Seperti ini, positif dibagi positif, tandanya sama ya, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, kalau tandanya beda seperti ini, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kita ke latihan soal. Hitunglah hasil perkalian dan pembagian di bawah ini. 5 dikali min 10. Hasilnya adalah min 50. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kedua, min 4 dikali min 9. Min dikali min positif ya. 4 dikali 9, 36. Min 40 dibagi 8. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah min 5. Min 49 dibagi min 7. Min dibagi min positif, 49 dibagi 7, hasilnya 7. Yang nomor 2, seorang peternak ikan mempunyai 5 buah kolam dan masing-masing kolam menghasilkan 50 kg ikan. Berapa jumlah ikan yang dihasilkan oleh peternak tersebut? Berarti caranya adalah 5 dikali 50 sama dengan 250 kg ikan. Nomor 3,
Berat badan Anton sekarang 67 kg. Untuk mengurangi berat badannya, ia berolahraga setiap pagi. Jika tiap minggu berat badan Anton turun 250 kg, berapa berat Anton setelah 8 minggu? Berarti di sini karena dia berolahraga selama 8 minggu, berarti 8 kali 250 ya, karena setiap minggunya turun 250 gram. Hasilnya adalah 2000 gram. Kita rubah ya ke dalam kilogram, maka menjadi 2 kilogram. Nah, ini adalah berat badan yang akan dikurangi ya selama 8 minggu itu. Jadi, berat badan setelah 8 minggu berapa? Ya, 67 dikurang 2 kg. Hasilnya adalah 65 kg. Bisa dipahami ya? Sekarang operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung, seringkali kita mempergunakan tanda kurung. Ada beberapa bentuk tanda kurung, yaitu kurung kecil ditulis seperti itu ya. Kemudian ada kurung kurawal seperti ini, agak keriting. Kemudian kurung siku atau kurung persegi ditulis seperti ini ya, dimana setiap sudut kurungnya itu bersih. Apabila kita akan melakukan operasi itu, gunakan aturan-aturan berikut. Pertama, perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian setingkat, sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu juga setingkat, di mana operasi hitung yang setingkat dikerjakan secara berurutan dan kiri. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Kita ke latihan soal, hitunglah hasil operasi hitung berikut. Tadi sesuai dengan langkah-langkahnya, di sini sudah ada penjumlahan dan ada pembagian. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengerjakan pembagiannya dulu. Berarti ini 12 ditambah 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Maka 12 ditambah 5 hasilnya 17. Yang kedua, min 8 dikurang 6 dikali min 72 dibagi 16 dikurang 10. Oke, di sini ada perkalian, pengurangan, pembagian, sama pengurangan lagi. Berarti kita bisa kerjakan yang harus kita lakukan perkalian. Karena kalau kita lakukan pembagian, 72 dibagi 16 itu hasilnya desimal. Jadi yang kita lakukan adalah perkalian dulu, yang paling mudah. 6 dikali min 72, min 8 ya. Min dikali min hasilnya positif, 6 dikali 72 hasilnya adalah 432 dibagi 16 dikurang 10. Kemudian kita kerjakan lagi, min 8, 432 dibagi 16. Hasilnya adalah 27 dikurang 10. Maka hasilnya adalah 9. Bisa dipahami ya? Yang nomor 3. Dalam kurung 10 dibagi 2 ditambah dalam kurung 2 dikali min 5 kurang 2. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang di dalam kurung. 10 dibagi 2, 5. Ditambah 2 dikali min 5 adalah min 10 dikurang 2. Hasilnya berapa? Min 7. Nomor 4. Fitra melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah es batu bersuhu min 6 derajat Celcius dipanaskan. Rata-rata kenaikan suhu 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika es batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Suhu awalnya di sini adalah min 6 derajat Celcius ya. Kemudian dia mengalami kenaikan suhu. Kalau kenaikan itu ditambah gitu. 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika es batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, nah berarti berapa kali kenaikannya? Kalau selama 16 menit, kita bagi 16 menit dibagi dengan 2, hasilnya adalah 8. Jadi selama 16 menit ini, si es batu ini mengalami 8 kali kenaikan, di mana setiap 2 menit itu naik 3 derajat Celcius, setelah 2 menit lagi naik lagi 3 derajat Celcius, berarti 3 dikali 8. Maka hasilnya min 6 derajat Celcius ditambah 24. Hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Sekarang yang nomor 5. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru, ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5, jika salah maka mendapat nilai min 3 dan tidak dijawab nilainya min 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal. Berapa nilai yang diperoleh Anissa? Kita hitung,
soalnya di sini adalah 40 soal, ya. Kemudian ada yang dijawab benar, ada yang dijawab salah, dan tidak dijawab. Yang dijawab benar oleh Anissa ada berapa soal? Ini ada 30 soal. Sedangkan yang dijawab salah berapa soal? Anissa di sini menyelesaikan 36 soal. Dan 30 soalnya itu benar. Berarti yang salah ada 6 soal. Yang tidak dijawab berapa? Nah, dari 36 soal yang sudah dijawab, berarti yang tidak dijawab ada 4 soal. Kenapa 4 soal? Ya, karena 40 aja dikurang dengan 36. Kan 36 ini sudah dijawab sama Anissa. Ya, jadi hasilnya adalah 4 soal tidak dijawab. Jika menjawab benar dikali dengan 5, jika menjawab salah dikali dengan min 3, kalau tidak dijawab dikali dengan min 1. 30 dikali 5, 150, 6 dikali min 3, min 18, 4 dikali min 1, min 4. Oke, kita jumlahkan saja semuanya. 150 dikurang 18 dikurang 4. Hasilnya adalah 128. Nah, ini adalah nilai dari Anissa. Gitu, bisa dipahami ya? Sekian dulu penjelasan saya mengenai perkalian dan penjumlahan serta operasi hitung campuran bilangan bulat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.